lantainya sendiri kelihatan masih kokoh ya, tidak rusak, dan ini bisa dibongkar pasang rekan-rekan. Jadi kemarin itu saya desain memang ini bisa dibongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel saya, Pranata Ternak Channel. Pada kesempatan kali ini sore hari, habis gerimis juga rekan-rekan ya, saya ingin membagikan kegiatan saya, yang mana pada sore hari ini saya habis bersih-bersih kandang karena untuk renovasi. Kerusakan yang terjadi di kandang ini ialah pada atap kandang, karena sebelumnya saya tidak loskan ke atas, saya kasih tutup di sini yang bawah juga, dan saya tutup dengan plastik, ternyata rusak rekan-rekan ya. Kerusakannya sendiri karena dipatok ayam, bisa rekan-rekan lihat dipatok ayamnya sendiri sehingga bolong dan semakin lebar dan akhirnya rusak. Rencananya nanti ini saya buang, saya tidak pakai lagi, melainkan saya kasih penutup lagi di sini. Tapi sampai batas ini, nanti di sini saya kasih tempat kotoran lagi agar kotorannya tidak jatuh dari seng. Saya kasih tutup kayu, nanti saya belah di sini. Saya kasih tiga kayu di sini, 1, 2, 3. Yang atas juga agar ayamnya nanti tidak keluar. Bagian sini juga nanti saya kasih sini, terus belakang sana juga. Tadi sebagian sudah saya congkel ya, karena saya klem pakai kayu untuk plastiknya seperti ini. Jadi sebelumnya seperti ini rekan-rekan ya, saya klem, nanti saya congkeli. Sebagian sudah, yang atas sudah bersih semua, sudah saya congkel. Untuk yang samping, penutup samping alhamdulillah masih bagus. Ini saya pakai full dari triplek ya, ukuran 3 mili. Ternyata masih bagus meski kena air hujan. Lebih bagus lagi jika punya plastik, bisa dilapisi seperti itu, kita lapiskan di pinggirnya sini agar tidak cepat rusak. Begitu juga bisa. Yang atas juga nanti saya kasih penutup sampai full sini 3 agar ayamnya tidak keluar. Untuk lantainya sendiri kelihatan masih kokoh ya, tidak rusak, dan ini bisa dibongkar pasang rekan-rekan. Jadi kemarin itu saya desain memang ini bisa dibongkar pasang. Tujuannya apa? Agar kita bisa mudah untuk membersihkan. Kita lepas dulu, saya kasih tahu cara melepasnya. Jadi enak kan, tidak terlalu ribet, bisa kita lepas, terus bisa kita bersihkan ketika sudah terlalu kotor ya. Nah, gini rekan-rekan, bagus kan. Ini yang bawah sudah saya lepas dulu tadi. Ini masih kokoh, masih kuat, karena memang saya pakai kayu beli ya, kayu Kalimantan, jadi untuk kekuatannya tidak diragukan lagi. Yang satu saya lepas juga sekalian. Agak susah kan, karena yang satunya pegang HP, tangan saya pegang HP. Aduh ya, ada 4 bagian. Sengaja saya tidak dilanjurkan karena nanti susah ngelepasnya. Jadi saya desain per 1 meter saya kasih 1 bagian lantai. Dan untuk lantainya sendiri ini terbuat dari kayu leng.
kayu rengnya seperti ini. Saya belah menjadi 4 bagian. Kalau kalian punya pisau belah enak kan, tinggal beli kayu reng terus kita belah jadi 4 bagian, kemudian kita susun seperti ini, kemudian kita paku. Kalau kita pakai gergaji manual ya lama, nggak selesai. Tapi berhubung saya punya pisau belah jadi enak. Untuk pisau belahnya bisa rekan-rekan lihat di video saya yang sebelumnya, sudah pernah saya review, sangat bagus untuk kekuatannya dan hasilnya cukup bagus juga ketika untuk menggergaji ya. Di kondisi setelah kita lepas seperti ini ada semacam penahan 2. Untuk kandang ini sendiri sebenarnya saya desain untuk pembesaran ya, tetapi juga bisa dipakai untuk kandang indukan. Kenapa begitu? Karena ruangannya cukup luas, terus tingginya juga lumayan, masih setinggi ayam lah, jadi ayam tidak terlalu membungkuk, cuma desain lantai masih datar ya. Jadi seumpama ayam bertelur itu tidak jatuh ke sini ya, tidak kemarin ke sini, sehingga kita harus mengambilnya seperti mengambil itu rekan-rekan apa? Kita beginikan, karena kadang telurnya jauh di sana, kita pakai alat bantu. Sayangnya di situ saya tidak desain secara miring dahulunya, karena memang awalnya untuk kandang pembesaran, tapi kemarin saya coba untuk kandang indukan ya. Dan ayamnya saya pindah karena memang ingin saya inovasi. Ayamnya saya pindah di sini, saya kasih infonya. Jadi di sini untuk ayam saya pindah di sini ya. Ini yang baru bertelur baru 3 ya. Untuk yang 2 masih belum bertelur. Itu saya kasih jantan 2, yang satunya masih kecil, nitip. Soalnya takutnya tarung ketika saya taruh di luar. Untuk atap kita pakai esbes. Ini esbes ukuran 190 sebanyak 3 lembar. Sebetulnya nggak sampai 3 lembar, cuma sayang kalau dipotong, jadi saya rangkap gitu aja. Rangkap seperti ini kanan kiri. Untuk ukuran kandang lebih detail bisa rekan-rekan nanti bertanya di kolom komentar, karena saya nggak bawa meteran, mau saya ukur, saya agak lupa kemarin ukurannya berapa. Ini untuk palaron pakan, saya beli palaron yang 4 dim ya. Saya beli palaron 4 dim, saya belah jadi 2. Untuk satu batang itu bisa dipakai untuk 2 kandang. Ini satu batang saya belah jadi 2, yang sebelah bisa atas bawah. Untuk tempat air kemarin saya masih pakai manual, saya pakai tempat air minum yang alasnya warna merah dan atasnya putih, itu yang ukuran 3 liter ya. Jadi masih manual pengisiannya. Sebenarnya dulu itu saya ingin pakai nipple ya rekan, sudah saya beli cuma belum sempat saya pasang. Terus untuk pembuangan kotoran pun saya kemarin juga sudah desain seperti ini. Saya ingin buat conveyor ya, conveyor belt untuk membuang kotoran. Sudah saya pasang juga, cuma belum sempat terselesaikan karena masih sibuk juga. Terus keburu saya taruh ayam, dan kebetulan juga untuk atapnya sekalian rusak, jadi saya renovasi. Untuk kotoran ayam sebaiknya saya buang saja. Ini saya buat pakai manual, pakai seng yang bisa masuk, terus ketika mau membersihkan kita tarik, itu aja. Nanti kalau sudah selesai saya bikin videonya kembali setelah saya renovasi bagaimana hasilnya. Ini ya, ini sebelum saya renovasi. Terima kasih rekan-rekan ya. Nanti kita sambung kembali.
Silahkan bantu subscribe, like, dan komentar kalau kalian mau bertanya tentang ukuran kandang yang saya buat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.